Pada beberapa ada dengan mix, yang campuran, karena iritasi juga perangsang pada ini karsinoma squamosa pada tumor renalis. Biasanya dipicu oleh adanya batu saluran kemih, misalnya batu pielum ataupun batu cetak pada ginjal tersebut. Sedangkan untuk sekunder adanya metastasis itu sangat jarang ya, metastasisnya ke ginjal, walaupun pada teoritisnya bisa. Dan sekarang kita bicara tentang yang tersering di ginjal adalah jenis adenokarsinoma ginjal, bisa disebut dengan Grawitz, hipernefroma, atau karsinoma sel ginjal. RCC, renal cell carcinoma, biasanya berasal dari parenkim, biasanya dari daerah tubulus proksimal dari ginjal. Nah, insidensinya sudah disampaikan tadi, antara 5 sampai 6, ada beberapa yang pada usia dekade ke-7. Artinya kalau dekade ke-7, satu dekade itu 10, artinya bisa pada usia 70 tahun muncul. Dan 3% dari tumor ganas pada orang dewasa. Biasanya gejalanya bisa dengan hematuri. Dan faktor penyebabnya, itu multifaktor, bisa disebabkan dicurigai karena tembakau, sebenarnya karena polusi ya. Pada orang yang perokok itu resiko dia untuk terkena kanker ginjal atau tumor ginjal itu lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Tapi kalau misalnya lihat tidak hanya rokok sebenarnya, pada orang-orang pada polusi kita lihat beberapa tahun terakhir, kecuali mungkin tahun ini dan mulai dari tahun 2 tahun terakhir, 3 tahun kebelakang kita mungkin tidak ada lagi yang namanya polusi asap kebakaran hutan. Sedangkan pada beberapa tahun berturut-turut itu adanya itu bisa berbulan-bulan itu. Kemudian faktor lain lingkungan pekerjaan, bahan kimia, ya bisa pada misal contoh salah satunya pada pengolahan karet bahan-bahan kimianya bisa menyebabkan rangsangan timbulnya keganasan pada ginjal. Kemudian bahan-bahan obat-obat dan obat-obatan tertentu bisa seperti kopi, analgetika, estrogen, eksogen, itu bisa. Walaupun sebenarnya balik lagi kemungkinan munculnya keganasan pada ginjal paling sering disebabkan oleh adanya iritasi kronis oleh bahan-bahan tersebut. Dan biasanya pada orang-orang yang dengan minum cukup, biasanya risikonya mungkin lebih kecil karena akan ada terjadi proses dilusi dari bahan-bahan yang bersifat iritatif pada ginjal. Dan kemudian ini patologi, ya, bisa kita temukan clear cell 25%, granular cell 25%, ada yang tipe mix campuran itu yang terbanyak, ada gambaran clear cell, ada yang gambaran granular. Dan terakhir adalah yang sarkomatoid. Lagi ngasih kuliah. Kemudian stagingnya macam-macam. Yang kita pakai di sini sekarang adalah yang digunakan secara global ya, TNM, WHO. T-nya untuk tumornya, N-nya untuk nodulnya, sedangkan M-nya untuk metastasisnya. Ada sistem staging yang lama, misalnya Robson, dan sistem grading oleh Furman. Itu boleh silakan dicari nanti di browsing. Ini sumber informasi kalian sebenarnya sudah sangat banyak. Ini bisa tapi yang kita pakai di secara global di seluruh dunia adalah dengan TNM. Biasanya gejala klinis utamanya adalah nyeri pinggang, itu sekitar 40%. Tapi yang tersering adalah hematuria. Apabila teraba massa di abdomen, itu biasanya itu sudah kemungkinan stagingnya T-nya udah T4 atau sampai teraba massa di abdomen. Gejala-gejala lain yang bisa muncul adalah demam, hipertensi, anemia. Anemia terjadi karena hematuria yang berkepanjangan sehingga pasien menjadi anemi.
kemudian beberapa pada pembesaran kelenjar getah bening dan tumor yang ekstensi menekan vena renalis, itu bisa terjadi varikokel karena pada testis kiri muara venanya ke vena renalis kiri, sehingga kadang-kadang apabila sumbatan di sana terjadi bisa timbul varikokel pada testis kiri. Kemudian bisa juga dengan ditemukannya tidak sengaja lewat tanda-tanda metastasis, misalnya pada toraks foto, apa itu biasanya sudah lebih jauh ya, udah advance lagi sininya. Dan gejala lainnya adalah paraneoplastic syndrome seperti eritrosis, kemudian hiperkalsemia, hipertensi, dan gangguan fungsi hati pada paraneoplastic syndrome. Karena imaging yang kita biasanya CT scan ya, CT scan. Tapi bisa pakai, ketahuannya bisa diketahui kalau nggak punya CT scan bisa dengan IVU atau IVP, bisa dengan MRI. Tapi MRI itu lebih advance. Di tempat-tempat yang tidak tersedia bisa dengan IVP. Biasanya kita akan lihat tuh perubahan bentuk indentasi pada sistema pelviokalisial oleh karena penekanan massa tumor. Bisa juga dengan angiografi, di mana akan terjadi peningkatan vaskularisasi pada daerah-daerah yang terdapat tumornya di ginjal tersebut. Kemudian pada laboratorium bisa kita ketahui jelas-jelas dengan hematuria. Hematuria yang berkepanjangan bisa tanpa gross hematuri, misalnya pasien-pasien dengan pada saat pemeriksaan urinalisa ditemukan hematuria dan tidak pernah dapat ditegakkan kenapa hematurianya, bisa dilakukan proses imaging CT scan untuk mencari tahu dari mana sumber perdarahannya. Hematuria mikroskopis yang berkepanjangan bisa disebabkan oleh adanya keganasan. Kemudian pada anemia yang berkepanjangan juga bisa kita curigai karena adanya massa di ginjal atau tumor ginjal. Kemudian gangguan pada laju endap darah LED, karena biasanya pada orang-orang dengan tumor di ginjal bisa terjadi perubahan kadar albumin dan globulin di dalam darahnya, sehingga menyebabkan laju endap darahnya meningkat. Seperti pada orang-orang infeksi kronis, pada orang TBC, lebih kurang mirip. Kemudian pada radiologinya, itu tadi yang saya sampaikan pada IVP, intravenous filografi, itu ada terjadi distorsi atau indentasi penekanan pada sistema pelviokalisial system. Pada USG bisa ditemukan nampak gambaran massa di ginjal, sedangkan pada CT scan bisa tampak massa juga di ginjal, tapi biasanya akan dianjurkan untuk menggunakan kontras. Apabila terjadi peningkatan atau menyengat pada pada massa tersebut, maka itu akan lebih tegas terjadi. Artinya di daerah tersebut terjadi peningkatan yang namanya vaskularisasi, sehingga gambarannya pada saat pemberian kontras si tumor akan terlihat lebih menyengat. Menyengat itu artinya lebih terlihat putih pada saat diberikan kontras. Intake dari si kontras akan meningkat pada daerah-daerah dengan vaskularisasi yang bertambah. Kemudian biasanya kita anjurkan dilakukan nefrektomi pada yang sudah ekstensi jauh, yang sudah terlalu luas, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan, misalnya pada T4 yang sudah lengket pada organ-organ lain. Biasanya kita anjurkan untuk dilakukan radioterapi. Sementara untuk kita di Jambi, kita belum punya fasilitas radioterapi. Dan kemoterapi bisa kita kerjakan di Jambi karena kita sudah bisa kerjakan kemoterapi. Kemudian untuk imunoterapi belum kita kerjakan karena mahal. Satu sisi masih lebih mudah untuk dilakukan
kemo dibanding imunoterapi. Nah, ini lebih kurang gambaran-gambaran anotik apa nih ya. Di sini bisa terlihat ada massa yang besar dan apabila ekstensinya sudah jauh dia bisa masuk ke vena renalis dan bisa masuk ke vena cava. Ini yang sudah jauh. Apabila kita akan melakukan nefrektomi pada pasien-pasien dengan T3 atau T4 yang masih bisa untuk yang mobile belum melekat ke jaringan sekitarnya, itu akan dilakukan pengangkatan ininya, pengangkatan tumornya sampai ke vena cavanya. Semua tumornya dieksisi. Vena cavanya biasanya kita buka. Ini kira-kira gambarannya. Apabila pada tumor di ginjal juga yang bisa munculnya dari sistema pelviokalisial, itu bisa turun nanti ke ureter, tumbuh di ureter. Kadang-kadang pada yang lebih jauh lagi, pada yang jenis TCC, itu bisa turun, ngikutin aliran air untuk berkemih sampai ke buli. Nah, ini yang saya mau skip ya. Nefroblastoma, ini pada anak-anak. Sekarang kita lanjut ke tumor buli-buli, 2% dari seluruh keganasan. Nomor 2 pada tumor urologi. Ini tetap pria 2 kali lebih banyak daripada wanita, tapi pada kenyataannya selama ini yang terbanyak yang selama ini di Jambi, kasus-kasus tumor buli, kita sudah sering sekali mengerjakan pengangkatan kandung kemih pada pasien-pasien tumor buli. Nah, rata-rata yang datang ke kita kalau di kasus-kasusnya biasanya sudah advance. Biasanya sudah T3 dan T4 yang datang ke center urologi di Matahir. Kalau di sini ada yang mengatakan 2 kali lebih banyak daripada wanita, tapi kalau menurut saya bisa 3-4 kali lebih banyak daripada wanita. Karena selama ini kasus-kasus tumor buli pada wanita sangat jarang. Sedangkan pada pria hampir tiap minggu kita ada kasusnya, atau tiap bulan kita ada kasusnya. Kasus-kasusnya meningkat pada daerah industri, sama pada prinsipnya pada daerah-daerah yang banyak polusi. Kemudian resiko akan lebih tinggi pada sehubungan dengan pekerjaan yang banyak menggunakan senyawa amin aromatik pada perokok, sama juga amin aromatik dan nitrosamin, dan dan infeksi saluran kemih, misalnya oleh karena E. coli dan Proteus, itu juga meningkatkan resiko timbulnya tumor buli. Kemudian penggunaan pada kopi, pemanis buatan, dan obat-obatan. Tapi jujur saja saya tidak sepaham dengan alasannya kopi meningkatkan risiko timbulnya tumor buli. Karena kopi ini kalau dilihat sudah bertahun-tahun, beratus atau mungkin beribu tahun orang minum kopi. Cuman kasusnya kenapa baru akhir-akhir ini ketika di daerah-daerah di mana banyak polusi yang munculnya kasus-kasus tumor buli tersebut. Dan balik lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa sangat berpengaruh dengan jumlah asupan cairan dan jumlah berkemih. Pada histopatologinya rata-rata isinya adalah yang ditemukan jenisnya adalah karsinoma sel transisional itu 90%, ada yang squamous atau karsinoma sel squamosa, dan yang sangat jarang adalah adenokarsinoma. Sementara kalau yang jenis adenokarsinoma biasanya berhubungan dengan adanya sisa-sisa dari urakus. Asalnya dari urakus. Gambarannya sekali seperti saluran tumor pada kolon, pada saluran cerna. Sedangkan squamosa
Mungkin kalian tahu KSS, karsinoma squamosa itu bisa muncul pada kulit, pada kanker kulit. Nah, sementara pada tumor buli biasanya disebabkan karena adanya iritasi kronis. Misalnya pada batu buli besar yang sudah bertahun-tahun, itu bisa menginduce timbulnya keganasan. Diawali dengan metaplasia, neoplasia, dan akhirnya berakhir dengan karsinoma. Selanjutnya untuk stagingnya ada macam-macam ya, tapi tetap sama untuk memudahkan Anda bahasanya sama karena udah era globalisasi. Jadi TNM, WHO yang kita manfaatkan. Nah, sementara dari dulu tuh ada macam-macam, ada Jewett, Marshall, ada yang Eropa punya, ada yang Amerika punya sistem stagingnya, tapi sekarang diseragamkan seluruh dunia sama, yaitu dengan TNM. Gradingnya dengan WHO juga, ada yang low dan high grade. Klinisnya painless hematuria, bisa intermittent hematuria, atau total hematuria. Dari awal sampai selesai, itu darah semua yang keluar. Dan biasanya pada yang TCC itu jarang disertai dengan iritabilitas. Sehingga pasiennya bilang, saya kencingnya merah, tapi tidak nyeri. Nah, kita katakan painless gross hematuria. Kemudian pemeriksaan fisik pada stadium dini tidak ada. Biasanya pada stadium lanjut, di mana bisa teraba massa. Massa yang teraba bisa karena retensi, karena sumbatan pada saluran kemih, bisa karena bekuan darah, ataupun urin yang tidak mengalir, sehingga pasien biasanya datang dengan keluhan tidak bisa buang air kecil. Atau yang paling sering pasien datang dengan keluhan kencing berdarah. Ada yang disertai dengan bekuan-bekuan darah. Kemudian untuk laboratorium yang kita mintakan biasanya adalah sitologi urin. Ditampung urinnya, kemudian disentrifuse di laboratorium, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Apabila ditemukan sel-sel dengan inti yang granuler atau inti dan dinding selnya tidak jelas, dengan ciri-ciri keganasan, bisa ditegakkan adanya kecurigaan adanya proses keganasan yang berjalan di saluran kemih. Kemudian bisa dengan cell surface antigen study, tapi itu terus terang ini kayaknya belum terbiasa digunakan karena nggak begitu ini. Dan kemudian flow cytometry, artinya pasiennya buang air kemihnya itu diperiksa kencing di awal, pertengahan, dan di akhir. Dilihat di situ berapa jumlah sel-sel yang ditemukan pada kencing awal, tengah, dan akhir. Tapi prinsipnya pada laboratorium yang terbaik adalah pengerjaannya sampelnya harus diambil lewat sistoskopi. Sedangkan pemeriksaan pencitraan yang sekarang kita gunakan adalah biasanya ada CT scan dengan kontras, sangat baik sebenarnya. Kemudian apabila tidak ada fasilitas CT scan, boleh dikerjakan dengan PNO IVP atau IVU, intravenous pyelograph, atau IVU intravenous uretrogram atau IVU biasanya kalau di buku-buku textbook. Sementara untuk diagnosisnya pada urinalisa bisa kita dapatkan hematuria, sitologi urin bisa ditemukan di situ adanya sel-sel ganas. Pada IVU atau intravenous pyelography bisa didapatkan filling defect di dalam buli. Sementara sebenarnya ini ada, maaf ini slide lama,
biasanya kita gunakan yang paling gampang, yang paling mudah untuk imaging adalah dengan USG. Itu gambarannya kira-kira pada tumor yang masih T1 atau di sini ini sistem yang lama pada Jewett ini sebenarnya pada prinsipnya hampir sama. Sementara pada TNM T1 itu masih superficial ya, masih pada mukosa, sedangkan pada T2 sudah mengenai sebagian kecil dari otot, dan sementara kalau T3 itu sudah melampaui setengah otot dan sudah dekat, sudah menempel ke perivesikal. Sementara kalau sudah T4 itu sudah ekstensi jauh dan sudah keluar dari perivesikal pad-nya. Dan ini ada teknis gambaran pemeriksaan bimanual, tapi biasanya ini hanya dikerjakan pada saat pasien sudah di dalam kondisi dibius. Jadi pengerjaannya di OPKA, ruang operasi, sebelum dilakukan prosedur sistoskopi dan prosedur transurethral resection of the bladder. Jadi apabila ada tumor di kandung kemih, kita akan lakukan sistoskopi, kemudian lakukan reseksi melalui transuretra. Nah ini. Kemudian penata laksanaannya biasanya setelah dilakukannya dikrok buli-bulinya, transuretral reseksi pada buli-buli, kemudian dilanjutkan dengan instilasi biasanya apabila tumornya masih T1 atau T2 dan kita yakin bahwa tumornya sudah direseksi secara keseluruhan, artinya bersih. Untuk memperkecil resiko dia tumbuh kembali, dilakukan instilasi kemoterapi intravesika. Dan pada tumor-tumor yang sudah ekstensi jauh, yang T3 atau T4, biasanya kita anjurkan pasien untuk dilakukan sistektomi radikal. Dan pada beberapa tumor yang hanya parsial di daerah DOM, mungkin kita bisa kerjakan parsial. Tapi biasanya parsial ini dengan evaluasi yang sangat ketat, karena biasanya setelah dilakukan parsial sistektomi beberapa bulan atau 1 tahun bisa muncul tumor baru di daerah di bagian lain dari bulinya. Kemudian bisa juga dikerjakan radiasi eksternal apabila tumornya terlalu besar, tujuannya adalah untuk memperkecil si tumornya. Sementara kalau misalnya pada radiasi eksternal yang digunakan untuk tujuan eradikasi tumor, kita belum pernah kerjakan. Selama ini belum ada yang menganjurkan untuk melakukan radiasi untuk eradikasi tumor. Kemudian kemoterapi, walaupun sebenarnya tidak sensitif ya, tapi tetap kita kerjakan dengan harapan pada tumor-tumor yang besar, kita lakukan kemoterapi untuk downsizing namanya, untuk memperkecil ukuran si tumor dengan harapan setelah tumornya mengecil bisa dilakukan radikal sistektomi. Dan biasanya setelah diangkat ke kandung kemihnya diangkat, tentunya harus dilakukan diversi urin. Bisa dilakukan penyambungan ureternya ke sigmoid, bisa kita lakukan si ureternya langsung ditaruh ke luar ke kulit atau ureterocutaneostomy. Itu yang paling sering yang kita kerjakan. Juga yang sering adalah kita lakukan conduit dengan menggunakan usus, dan beberapa juga kita gunakan neobladder. Jadi kita buatkan usus barunya, kita buatkan kandung baru dari usus, istilahnya dengan neobladder. Ada pada beberapa kita buatkan untuk sebagai reservoir baru dari usus tersebut. Kadang-kadang bisa kita, kadang-kadang kalau misalnya pasien ingin tetap kencing ke saluran kemih bagian bawah, kita sambungkan ke uretranya, sementara apabila dia bersedia untuk diletakkan, jadi buatkan stoma dari usus di abdomennya, di kulit di abdomennya.
ke tenis, macam-macam. Yang penting urinnya harus didiversi. Ini kemudian kita lanjut ke karsinoma prostat. Ini banyak nih keganasan pada urogenita pada pria. Ini usianya munculnya di atas usia 50 tahun, dan biasanya semakin tua seseorang, semakin besar kemungkinan dia terkena kanker prostat. Jadi pada usia antara 70 sampai 80 tahun itu sekitar 30%. Tapi kalau usianya sudah di atas 80 tahun, kemungkinan dia bisa terkena kanker prostat itu bisa sampai 75%. Nah, etiologinya predisposisi genetik, pengaruh hormonal, tergantung kadar androgen, diet dan lingkungan. Biasanya kalau untuk dietnya sendiri dan diet yang berhubungan adalah makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol. Kenapa kolesterol? Kolesterol adalah bahan dasar untuk membentuk testosteron. Karena pada keganasan prostat diduga salah satu penyebabnya adalah karena paparan testosteron yang lama. Jadi semakin tua seseorang, logikanya begitu, akan semakin besar kemungkinan dia terkena kanker prostat karena paparan dari testosteron tersebut. Perbedaannya laki-laki dengan wanita, pada wanita sampai tua pun testosteronnya tetap tinggi, tetap normal. Sedangkan pada wanita, estrogennya setelah menopause akan mengalami penurunan. Itu bedanya pada pria dan wanita. Kemudian infeksi juga dicurigai salah satu penyebab ininya pada pasien-pasien prostatitis. Tapi yang paling berpengaruh adalah predisposisi genetik. Artinya kalau pada orang tuanya pernah mengalami CA prostat, atau kakeknya, ingatkan pada anak-anaknya maupun pada cucunya untuk berhati-hati risiko kanker prostat. Kemudian hampir sebagian besar selama ini yang kita temukan adalah adenokarsinoma jenisnya. Perlu diingat ada PIN, prostatic intraepithelial neoplasia, ini merupakan prekursor CA. Dia belum jadi CA, tapi dia menunjukkan resiko untuk menjadi CA. Ada yang high grade, ada yang low grade. Pada yang high grade kita ekstra hati-hati, biasanya pasiennya dianjurkan sekali 3 bulan untuk melakukan pengecekan PSA. Sedangkan pada yang low grade kita perlakukan seperti prostat jinak biasa atau BPH. Biasanya 75% berasal dari zona perifer dan 15-20% berasal dari zona sentral dan transisional. Jadi kalau misalnya kenapa dia terletak di zona perifer, makanya akan memudahkan sekali karena pada kanker prostat ini apabila terjadi pertumbuhan sel kanker, dia akan terbentuk nodul di perifernya dan itu bisa diraba melalui pemeriksaan transrektal. Kalian bisa kerjakan UC transrektal, pemeriksaan transrektal dengan satu jari dan bisa teraba adanya nodul yang berada di ekstralumen dari saluran cerna. Dan 10% dari gejala keluhan kanker prostat itu disertai dengan LUTS, lower urinary tract symptoms, gejala-gejala saluran kemih bagian bawah, jadi frekuensi, sering kencing terputus-putus, atau kadang-kadang kalau bisa pada saat mau berkemih datang sampai di WC harus nunggu dulu, itu nggak bisa langsung berkemih, atau urgensi, asalnya nggak bisa ditahan lagi, harus buru-buru kamar mandi. Jadi semua gejala LUTS bisa ditemukan pada kanker prostat. Kemudian keluhan metastasis biasanya berhubungan dengan karena paling sering pada CA prostat ini bermetastasis ke tulang-tulang pipi dan tulang belakang. Jadi kadang-kadang pasiennya mengeluhkan nyeri pada tulang belakangnya. Biasanya kalau orang kita bilang
sakit pinggang. Sebenarnya istilah yang lebih pas adalah gejala low back pain. Nah, dan dari CA prostat ini bisa juga ditemukan waktu pada saat screening. Biasanya pada saat screening, karyawan perusahaan dilakukan medical check up sekali setahun, bisa ditemukan pada saat pemeriksaan USG ataupun digital rectal examination, ditemukan adanya nodul keras. Nah, dokternya curiga, biasanya mereka lanjutkan dengan pemeriksaan PSA dan mengkonsulkan pasiennya ke urologi. Untuk laboratorium ini macam-macam, tapi yang jelas kita lakukan pemeriksaan PSA, prostat spesifik antigen. Yang spesifik ditemukan, antigen yang spesifik ditemukan di dalam sel sitoplasma dari si sel prostat. Jadi ada PSA velocity, PSA density. Kalau PSA density membandingkan jumlah PSA di dalam darah dengan volume dari si prostat. PSA velocity artinya dia diperiksa secara teratur per bulan, dilihat bagaimana pertambahan dari si prostatnya. Biasanya pada orang-orang yang untuk setiap tahun atau setiap tahun dilakukan pemeriksaan PSA. Ada perusahaan-perusahahan yang mewajibkan karyawannya, terutama yang berusia di atas 40 tahun, untuk dilakukan pemeriksaan PSA. Terus kemudian rasio free dan total PSA, tapi ini terlalu mahal ya, karena untuk mengecek free PSA butuh pemeriksaan yang terpisah, butuh reagen yang terpisah dibanding dengan total PSA. Sehingga biasanya kita hanya mengerjakan pemeriksaan total PSA. Untuk penegakan diagnosanya bisa transrektal ultrasonografi dan dilanjutkan dengan biopsi. Sekarang secara teknis sudah macam-macam, ada yang menggunakan rapid biopsi, ada juga yang menggunakan robotic biopsi, dan kemudian secara teknis sudah sangat advance. Untuk kita di Jambi kita kerjakan biopsi transrektal, biasanya dengan gun biopsi yang tersedia di kita. Kemudian selanjutnya kita bisa kerjakan biopilih, bisa CT scan ataupun MRI. Tapi biasanya MRI jauh lebih superior, lebih bagus untuk imaging untuk prostat. Dan yang paling untuk mencari lebih jauh adanya metastasis dianjurkan pengerjaan bone scan. Sayang kita di Jambi kita belum punya radio nuklir di Jambi, jadi fasilitasnya belum ada untuk bone scanning. Biasanya kita ganti dengan pengerjaan bone survey di ronsen mulai dari kepala sampai ujung kaki. Prognosisnya nanti kalian bisa cari, namanya Partin Table, itu menggunakan PSA, Gleason score, dan klinis. Artinya Gleason score ini apabila scoring yang dinilai pada saat sampel sudah diambil, itu ada yang dominan dan non-dominan. Pada dominan dilihat nanti ada klasifikasi dari 1 sampai 5 yang dominan, mulai dari well differentiated sampai poorly differentiated. Itu ada pembagiannya. Kalau well differentiated nilainya 1, well to moderate differentiation itu 2, yang moderate differentiation itu 3, yang yang moderate to poorly itu 4, yang poorly differentiated itu 5. Itu yang dinilai adalah inti dan sitoplasma dan dinding selnya. Itu kerjaan bagian dari patologi anatomi. Kemudian juga dinilai adalah klinis pasien. Klinis pasien biasanya dinilai dengan sistem scoring. Macam-macam, ada Karnofsky score namanya untuk menilai sistem klinis. Nanti kalian boleh browsing. What the hell is that? Ya.
Ini kira-kira untuk gambaran transrektal ultrasonografi. Biasanya kita dengan menggunakan USG pada daerah-daerah yang gambaran nodul biasanya akan terlihat lebih hipoekoik, gambarnya lebih gelap, lebih kehitaman. Nah, biasanya kita curigai sebagai daerah cancer. Biasanya akan kita lakukan biopsi dengan menggunakan gun biopsi. Nah, gradingnya bisa menggunakan grading WHO, tapi biasanya yang kita gunakan adalah Gleason score. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Untuk stagingnya bisa dengan Whitmore atau Jewitt ataupun TNM. Tapi biasanya kita tetap gunakan TNM. Tumor, nodul, and metastasis. Nah, ini TNM hampir nggak ada beda sebenarnya. Ini American Urological Association. Dan TNM itu yang berasal dari WHO. Tidak terlalu jauh berbeda. Untuk sistem stagingnya. Dan ini bisa dilihat ya, pada tumor yang T3 biasanya sudah ada infiltrasi sampai ke vesicula seminalis. Dengan pada T4 mungkin sudah bisa menembus si itu, ini vesicula seminalis dan ini bukan saluran cerna ya. Bisa tapi sangat jarang. Yang lebih sering adalah dari saluran cerna ke prostat ataupun ke kandung kemih. Jadi jarang sekali yang berasal dari CA prostat. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa sampai ke rektum. Sementara kalau pada yang T4 dari CA prostat ini biasanya tertahan karena adanya fascia denonvillei. Nah, penasaran denonvillier tulisannya. Fascia, kalau belajar anatomi ada itu dijelaskan fascia denonvillier karena adanya pertemuan dua lapis dari peritoneum, viscerale dan parietale pada daerah rektum dan vesika urinaria. Biasanya jarang. Satu sisi bagusnya fascia denonvillei tersebut melindungi ekstensi lebih jauh dari CA prostat. Ini penata laksanaannya observasi pada T1A, umur lebih dari 70 tahun, kita awasin aja. Kenapa 70 tahun? Karena usia harapan hidup orang Indonesia 70 tahun. Sementara dia T1A, yang bagusnya dari CA prostat ini dia tumbuhnya lambat. Jadi kalau misalnya T1A pada umur lebih dari 70 tahun, kita observasi saja. Tidak ada perlakuan yang berlebihan. Kalau memang ada keluhan-keluhan LUTS, berikan dia terapi untuk LUTS-nya. Seperti alpha blocker, obat-obatan untuk memperlancar kencingnya. Sementara apabila usianya ada kurang dari 70 tahun, nah tumornya masih T2, T1, T2, dan belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening maupun metastasis jauh ke tulang-tulang, bisa dilakukan radikal prostatektomi, bisa terbuka ataupun laparoskopik, atau sekarang sudah ada robotik. Dan pilihan yang lainnya di atas 70 tahun apabila tumornya sudah metastasis, sudah advance pada T1B ataupun T2C ataupun T3 itu masih bisa kita lakukan radioterapi radikal. Cuman komplikasinya kalau pada radioterapi yang belum sekarang secara teknologi sudah sangat advance. Ada radioterapi yang bisa dikontrol setelah didapatkan imaging dan MRI, bisa dimasukkan ke dalam sistem radioterapinya dengan terukur. Jadi masukkan data dari MRI, jadi nanti si radiasinya hanya diberikan pada prostat. Sementara kalau dulu radioterapi ini hanya dengan ditandai saja, tandai kira-kira di daerah pelvis, sehingga biasanya efek dari radioterapinya sampai mengenai kandung kemih. Biasanya kasihannya setelah dia dilakukan radioterapi, yang terjadi adalah gangguan berkemih. Pasiennya mengeluhkan nyeri setiap kali berkemih, rasa panas di kandung kemih.
Sekarang teknologi sudah advance, salah satu yang saya tahu yang secara teknologi sudah advance, menggunakan teknologi yang sudah advance, radiasi ini di Rumah Sakit Pendidikan Andalas. Itu pernah, karena terakhir saya dikasih tahu, sejawat saya, teman saya kebetulan bertugas di sana, dia jadi direktur rumah sakit di situ, dia menawarkan apabila ada dari pasien-pasien dari kita di Jambi yang pengen dilakukan radioterapi ke sana. Kemudian untuk hormonal bisa surgikal ataupun dengan medikamentosa. Kalau hormonal pada yang T4, T3 tadi yang sudah ada metastasis ke tulang belakang ataupun dengan nodulnya positif, biasanya kita anjurkan untuk dilakukan pengangkatan biji kemaluan. Nah, pertanyaannya kenapa biji kemaluan yang diangkat? Karena testosteron 90% dihasilkan oleh testis. Sehingga testisnya akan kita angkat, akan terjadi penurunan testosteron. Sehingga tumornya akan melambatkan pertumbuhan dan sebagian malah ada yang mengalami degenerasi, mati si tumornya. Nah, diharapkan yang terjadi adalah biasanya kita observasi dengan pemeriksaan PSA. Apabila PSA-nya turun, apalagi sampai turun di bawah 1, itu luar biasa. Biasanya kita favorable, kita bilang, wah menyenangkan, ini responnya bagus dengan hormonal. Nah, karena rata-rata pasiennya sudah tua, jadi cukup dengan yang sangat banyak kita kerjakan di Jambi adalah dengan hormonal, dengan surgical hormonal terapi dengan pengangkatan testis. Apabila biasanya setelah 2 tahun atau 3 tahun terjadi peningkatan kembali dari PSA, kita lakukan pemberian terapi dengan total androgen blokade. Karena masih ada 10% lagi kan, yang berasal dari adrenal atau kelenjar di bawah kulit. Nah, kita lakukan total androgen blockade dengan pemberian medikamentosa. Bisa dengan leuprolid atau bisa dengan LH-RH agonis atau dengan anti androgen. Nah, kalian bisa cari tuh apa sih yang anti androgennya, ya enggak? Karena bisa kalau untuk anti androgen itu seperti bicalutamide tuh bisa tuh. Nah, itu biasanya yang kita sering gunakan di Jambi untuk blokadenya. Kemudian selanjutnya adalah tumor testis, epidemiologinya 1-2% adalah tumor ganas pada pria, biasanya muncul antara usia 15-35 tahun, atau biasanya muncul di dekade ketiga dan keempat. Sementara yang usia lebih muda biasanya agak lebih jarang ya, yang lebih banyak adalah di usia di dekade keempat kehidupan. Etiologinya belum diketahui juga secara pasti, tapi faktor resikonya adalah salah satunya adalah testisnya nggak turun misalnya pada UDT atau maldesensus testis, ada orang-orang dengan riwayat trauma pada daerah testis atau adanya atrofi dan infeksi pada testis. Faktor hormonal juga dicurigai, tapi yang paling sering adalah pada maldesensus testis pada pasien-pasien UDT. Apabila pasien-pasien tidak turun testisnya, tidak dilakukan penurunan testis sebelum 1 tahun, risiko dia terkena tumor testis atau seminoma testis maupun mix maupun yang jenis York-Sharp pun itu sekitar 20%. Artinya kalau ada orang-orang dengan UDT 5 orang, itu 1 orang yang apabila tidak dilakukan reposisi testisnya untuk diturunkan kembali ke dalam skrotum, itu 1 orangnya akan mengalami tumor testis. Yang primer itu klasifikasinya germ cell tumor 95%, dan non-germ cell tumor itu yang berasal dari sel Leydig, sel Sertoli, gonadioblastoma. Sementara yang pada yang germ, sel germinal itu seminoma, ada yang jenis spermatositik. Biasanya spermatositik ini kalau munculnya di orang tua, yang pada orang tua, dan anaplastik dan yang klasik. Untuk non seminoma
itu ada yang yolk sac tumor, ada yang teratoma. Jadi di dalam tumornya itu nanti bisa ketemu ada gigi, tulang, rambut, dan yang paling sering itu ya jenisnya yang koriokarsinoma pada yang non-seminoma. Yang biasanya jarang yang koriokarsinoma murni, biasanya disertai dengan adanya komponen-komponen yolk sac. Biasanya kita sebut mixed germ cell tumor. Yang sekunder itu bisa karena adanya limfoma ataupun leukemia yang infiltratif. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Klasifikasi histologinya berdasarkan yang US maupun yang British. Tapi tetap untuk memudahkannya kita harus sama bahasanya seluruh dunia, kita gunakan yang WHO. Ya. Ini klinisnya dari anamnesis biasanya kita dapatkan adanya pembesaran testis tanpa disertai rasa nyeri. Biasanya padat. Apabila dilakukan pemeriksaan transiluminasi pada pasien tumor testis ini tidak akan ada transiluminasi, dia negatif, tidak seperti pada pasien hidrogel. Kemudian untuk lanjut masa pada yang lanjut misalnya pada dengan ekstensi sampai ke sepanjang funiculus spermaticus bisa didapatkan adanya massa pada abdomen yang disebabkan oleh karena pembesaran kelenjar getah bening. Pada beberapa orang bisa timbul ginikomastia, tapi biasanya jarang ya. Penanda tumornya biasanya yang kita periksa adalah alpha ketoprotein. Ini ditemukan pada tumor dengan jenisnya yang embrional, teratoma, teratokarsinoma, yolk sac tumor. Sementara untuk peningkatan beta human chorionic gonadotropin biasanya pada yang jenis ada komponen koriokarsinoma. Pada seminoma biasanya tidak akan ditemukan adanya peningkatan beta AFP maupun beta HCG. Salah satunya apabila yang lain kita periksa adalah LDH, lactic dehydrogenase. Lactic dehydrogenase sebenarnya nggak spesifik untuk tumor, tapi kita gunakan untuk melihat efek dari massa tumor yang besar yang menekan jaringan sekitarnya. Penyebaran bisa limfogen, bisa hematogen. Jadi pada koriokarsinoma itu dia sangat sering bisa secara hematogen. Sedangkan yang paling sering itu penyebarannya secara limfogen. Sehingga biasanya kita akan pada saat CT scan kita sangat concern memperhatikan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi apabila nanti saat dilakukan operasi, biasanya juga akan disertai dengan lymph node diseksi. Kelenjar-kelenjar getah beningnya akan kita lakukan diseksi atau pengangkatan. Penceritaan atau imaging yang kita gunakan, kalau toraksnya itu pasti kita kerjakan untuk nilai apakah ada kemungkinan metastasis. Kemudian USG, CT scan, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah CT scan dengan menambahkan kontras untuk melihat kelenjar-kelenjar getah bening yang mengalami pembesaran. Stadiumnya tetap digunakan dulu ada PECAM, tapi setelah penyeragaman tetap kita gunakan dari WHO yaitu TNM. Bisa dilihat di sini bagaimana kelenjar-kelenjar nanti kelenjar-kelenjarnya bisa membesar, bisa naik terus panjang ureter, tapi paling seringnya dia berjalan sesuai dengan kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di pembuluh darah. Pada tata laksananya tidak dibenarkan biopsi testis. Ingat itu. Selalu yang dikerjakan oleh dokter bedahnya ataupun urolog bedah urologinya adalah orkidektomi ligasi tinggi. Jadi ketika dilakukan pengangkatan melalui daerah inguinal, di situ yang pertama kita kunci adalah funiculus spermaticusnya. Supaya tidak ada ekstensi pada saat manipulasi nanti si testis ada sel-sel tumor yang naik ke atas. Biasanya kita kunci terlebih dahulu di daerah inguinalnya.
funiculus spermaticusnya. Kemudian seminoma, ini adalah tumor yang sangat sensitif dengan radioterapi. Jadi satu-satunya tumor kanker ya, karsinoma ataupun tumor ganas yang favorable. Artinya yang kita bilang bisa ada prognosisnya bonam. Baik, itu 80-95% responnya dengan radioterapi. Dan bisa juga diberikan kemoterapi dengan BEP. BEP ini singkat istilah yang biasa kita gunakan untuk pemberian bleomycin, etoposide, dan cisplatin. P-nya cisplatin. Non-seminoma juga biasanya pada yang jenis tumornya non-seminoma. Biasanya ini kalau misalnya kita temukan non-seminoma pada saat pemeriksaan, apabila di OK-nya ada tersedia fasilitas untuk langsung pada saat itu frozen section, artinya diambil si tumornya, langsung dibaca oleh patolognya. Lihat, oh ini seminoma apa non-seminoma. Pada non-seminoma, itu kita harus kerjakan tuh RPLND, cari tunjak-tunjak getah beningnya. Dan kemudian bisa dilanjutkan dengan kemoterapi. Responnya sangat bagus. Biasanya satu siklus saja sudah buat si tumor yang tadinya besar akan kecil. Kalau misalnya ada kelenjar getah bening yang di sepanjang tidak bisa kita sudah lengket, tidak bisa kita evakuasi, biasanya kita lanjutkan dengan kemoterapi. Ini tumor ganas penis, etiologinya jelas tidak diketahui, tapi berhubungan dengan higiene biasanya apabila nggak rajin membersihkan, pada yang tidak disirkumsisi, yang malas membersihkan ruang antara si perfusium dengan glans penis, itu bisa penumpukan sperma, akan terjadi iritasi. Iritasi kronis di mana-mana bisa berisiko untuk memunculkan keganasan, bisa memunculkan metaplasia, neoplasia, dan berakhir dengan karsinoma. Dan sirkumsisi itu menurunkan kejadian karsinoma penis. Kemudian pada patologi anatomi, biasanya didapatkan gambaran karsinoma sel basal, melanoma, atau tumor mesenkim. Dan yang terbanyak adalah squamous cell karsinoma. Ya, sama seperti di kulit. Nah, apabila kalian pernah tahu, ada orang-orang pengguna zaman dulu, pernah tahu sendal bakyak nggak? Yang dari kayu, yang sendal bakyak itu dari ban mobil itu biasanya ini. Nah, pada orang-orang pengguna itu ada klavus nanti, klavus di ininya, di kulitnya. Jadi mengalami penebalan keratinnya. Semakin lama bisa terjadi yang namanya iritasi yang bisa menimbulkan metaplasia. Nah, kadang-kadang bisa sampai ulkus. Nah, nanti bisa memicu jadi karsinoma. Atau orang yang dulu zaman dahulu kala, mungkin sekarang udah nggak ada. Kalau mengangkat beban itu menggunakan kayu yang ditaruh di pundak. Itu daerah pundaknya jadi tebal. Nah, itu bisa memicu tumbuhnya kanker pada kulit. Sedangkan pada penis, karena biasanya karena higiene, iritasi kronis oleh karena adanya smegma ataupun infeksi di akhirnya. Ini klinisnya bisa ditemukan adanya ulkus, papilar, eksofitik. Yang paling banyak ini yang papilar eksofitik ini. Jadi berbenjol-benjol dia nantinya. Berbau dan rapuh, mudah berdarah. Biasanya apabila sudah ekstensi jauh sampai masuk ke dalam korpus cavernosum, dia bisa atau ke sistem pembuluh darah ataupun ke kelenjar saluran getah bening, akan didapatkan di daerah superficial, di daerah inguinal, adanya pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening. Biasanya diawali karena dia letaknya di luar, boleh dilakukan biopsi. Setelah didapatkan hasil biopsi, setelah kita lakukan imaging,
kita tahu sejauh mana ekstensi dari tumor, biasanya kita anjurkan pasiennya untuk dilakukan total atau radikal penektomi dengan pengangkatan seluruh kelenjar getah bening superficial maupun yang dalamnya. Stadiumnya tetap sama, TNM, kalian bisa browsing nanti. Lesi primer, biasanya kalau misalnya dia di ini bisa dengan sirkumsisi, kalau memang lesinya hanya di prepusium, bisa lakukan sirkumsisi. Sementara kalau lesinya belum sampai ke glans ataupun sebelum sampai ke namanya sampai ke corpus cavernosum atau corpus spongiosum, boleh dilakukan penektomi parsial atau sekalian total. Itu biasanya kalau total jauh lebih baik karena biasanya 5-year survival-nya jauh lebih tinggi. Setelah dilakukan penektomi atau total penektomi, biasanya pasiennya akan diversi. Nanti dia akan dilakukan periosteomi, pasiennya kencingnya jongkok. Dan sementara untuk kanker kulit ini, kalau misalnya kanker pada penis ini, respon terhadap radiasinya juga tidak begitu memuaskan. Sementara apabila ditemukan pembesaran pada kelenjar getah bening, untuk menyingkirkan kemungkinan ini karena infeksi, berikan antibiotik selama 4-6 minggu untuk memastikan bahwa itu bukan berasal dari infeksi. Kemudian dievaluasi, apabila tidak mengecil, artinya itu adalah metastasis. Sebaiknya diangkat seluruh kelenjar getah beningnya. Kemudian bisa dilakukan dengan pemberian kemoterapi sitostatika ataupun dengan radiasi paliatif untuk menghentikan perdarahan biasanya dikerjakan. Ini untuk ekstensi yang sudah begitu jauh dan pasien biasanya bau, jaringan tumornya gampang berdarah. Untuk menghentikan perdarahannya kita berikan radiasi paliatif. Sayang untuk yang seperti ini biasanya kita tidak bisa kerjakan di Jambi karena belum ada fasilitasnya. Biasanya ending ceritanya apabila ada perdarahan yang terus-menerus, pada ini kita lakukan secara operatif. Saya rasa itu semua ya. Dari ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya dokter. Perbedaan staging sama grading itu apa ya dokter? Kalau staging itu biasanya ekstensi tumor, jadi TNM tadi. Tumornya, ukurannya, N-nya sudah nodulnya sudah ada, kelenjar getah bening, penyebaran kelenjar getah bening, M untuk metastasis. Itu staging namanya. Sementara kalau grading itu dilihat pada karakter sel kankernya. Biasanya itu kerjaan dari dokter patologi anatomi. Mereka akan nilai itu gradingnya. Kalau misalnya tumor-tumor dengan intinya sitoplasmanya sudah nggak jelas lagi, intinya ada granulasi yang tidak biasanya harusnya ada, artinya biasa dinilai. Apabila kadang-kadang gini, granulasi di intinya normal, tidak ada granulasi di intinya, tapi ada di sitoplasmanya. Biasanya bilang, wah ini cuma di sitoplasma. Karena kalau inti, biasanya itu penentu. Karena kanker ini asalnya dari sel-sel normal, sel-sel kita sendiri yang mengalami mutasi, yang mengalami pertumbuhan yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya pesan atau kode genetik yang salahnya itu kan biasanya di inti. Nah, jadi ada penilaian kalau cuma sitoplasmanya aja, oh ini low grade. Oh intinya udah mengalami perubahannya juga, nah ini high grade. Nah itu biasanya yang menilai adalah dokter patologi anatomi. Nah, itu sangat menentukan ternyata. Dulu orang mengabaikan, hanya ngomong tentang staging saja, tidak ngomong tentang grading. Ternyata setelah dinilai, oh ini stagingnya operable, tapi kenapa pasiennya masih bisa metastasis? Ternyata karakter grading menentukan risiko, walaupun ada mikroskopik metastasis, yang mikroskopiknya
bisa bertumbuh ketika induknya diangkat. Kira-kira seperti itu. Jadi itu akan memberitahu operatornya atau dokternya bahwa ini resikonya akan bertambah nih. Ini resikonya tinggi. Nah, biasanya jadi dasar pertimbangan sebaiknya kalau dia memang seperti ini, mungkin kita ajuvan, kita tambahkan dengan pemberian kemoterapi. Kalau misalnya ada daerah atau apabila ada fasilitas radioterapi, mungkin daerah sekitar tumor tersebut bisa dilakukan radiasi. Kira-kira seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Biasanya ada pertanyaan lewat ini ya? Nggak. Ini ada yang perlu saya ingatkan. Walaupun nantinya kalian adalah calon-calon GP ya, jadi perlu concern karena trennya ke depan nanti sekarang memang lagi pandemi dengan COVID, virus tetap akan jadi primadona nantinya sebagai salah satu penyebab penyakit, tapi perlu diingat bahwa cancer adalah salah satu penyakit yang akan sangat sering ditemukan di masa depan. Saya disampaikan pesan ini sekitar 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2009 pertama kali saya di Jambi, 2009, 2010, 2011 itu. Kalau lihat kasus CA prostat itu paling setahun 2. Kanker buli itu paling setahun itu 1. Tumor ginjal itu paling setahun itu 1 atau 2. Sekarang untuk di Jambi, untuk tiap minggu atau tiap bulan ini selalu ada kasus kita untuk kanker buli. CA prostat nggak usah ditanya, itu hampir tiap minggu ada. Jadi kasusnya sering, dan pasien-pasien yang sudah menjalani hormonal surgery ataupun hormonal medikamentosa juga banyak saat ini di Jambi. Jadi artinya tren ke depannya ini merupakan ya artinya sebagai GP pun nanti sudah harus mampu untuk melakukan diagnostik untuk pasien-pasien cancer. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak? Saya ingin bertanya dokter. Ya silakan. Tadi kan di yang kanker buli-buli itu ada terjadi peningkatan pada orang-orang yang tinggal di daerah industri, itu maksudnya kenapa bisa itu meningkatkan resiko untuk mengalami kanker itu dok? Polusi sebenarnya, polusi. Makanya kalau misalnya kayak kita di Jambi, loh kan polusinya nggak banyak, tapi kita pernah lupa kalau kita itu bisa selama setahun bisa 3 bulan, 4 bulan kena asap. Itu mulai kamu bangun tidur, sampai kamu bangun lagi besok paginya, kamu ngisep asap terus. Dan itu bukan sehari 2 hari, itu bisa 3 bulan, 4 bulan. Saya ingat tahun 2015, 2016 juga, 2017 juga sempat sebentar, dan terus 2014 sempat berhenti, 2013, 2012, dan 2011. Dan jujur aja waktu 2009 pertama saya berangkat ke Jambi ini, pesawatnya ditunda karena nunggu asapnya reda. Jadi artinya itu udah kebiasaan setiap tahun bakar-bakar. Cuma saat ini kan sudah tidak, jadi juga nggak usah di ini paparan-paparan bahan-bahan yang bersifat karsinogenik, terutama karbon itu sendiri pun juga sifatnya karsinogenik. Jadi orang memasak dengan kayu bakar juga berisiko sebenarnya. Tapi tentunya kalau orang masak dengan kayu bakar kan nggak sepanjang hari kan. Selesai dia masak, selesai berhenti. Sama dengan kasus para perokok, tapi resikonya tentu lebih besar perokok dengan yang tidak merokok. Orang merokok tidak sepanjang hari. Orang merokok
5 menit dia berhenti. Mungkin nanti sejam lagi dia baru merokok. Sementara kalau karena kita bakar hutan, itu asapnya sepanjang hari. Mulai dari pagi sampai besok paginya lagi, sampai 1 minggu, sebulan. Jadi saya rasa polusi menjadi salah satu penyebab ini. Dan bahan-bahan di daerah-daerah industri ya kita nggak tahu, karsinogeniknya macam-macam. Tapi yang jelas di dalamnya pasti ada karbonnya. Kalau lihat selama masa lockdown PSBB kemarin, waktu di Jakarta dilakukan PSBB bisa terlihat awannya, asapnya jadi ini, langitnya jadi cerah biru. Tapi pada saat PSBB dilepas, new normal kembali, langitnya jadi tidak terlihat biru lagi. Masih ada pertanyaan? Saya tahu yang namanya kanker ini merupakan salah satu, dulu pun saya juga begitu, kanker ini tidak menyenangkan. Karena yang namanya cancer ini, ya kasarnya, ya survival-nya kecil ya. Tapi sekarang kita sampaikan bahwa kita nggak ngomong, wah dia bersih, dia sembuh dari kanker. Tidak. Kalau ada 1000, 1 cuman. Tapi kita bicaranya bertahan 5 tahun, bertahan 10 tahun, atau 5-year survival, atau 10-year survival. Bahkan sekarang kita juga ngitung dengan 1-year survival ataupun 2-year survival dengan harapan untuk ke depan dan peningkatan untuk quality of life dengan harapan tentunya ke depannya yang namanya semua penyakit kanker ini bisa disembuhkan secara paripurna. Jadi sampai sekarang tidak ada satu orang dokter pun yang mengatakan Bapak sembuh dari kanker, yang berani menyatakan seperti itu. Saya rasa cukup barangkali ya. Host Actisena. Wah, host ini. Iya, dokter. Saya sudah bisa kita akhiri ya. Iya, dokter. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.